Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Nopal dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 4 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan materi rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rahmat MSI dan Bapak Dede Iswandi MPD. Di dalam koneksi antar materi topik 4 ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Dijawab, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di dalam mata kuliah pemahaman peserta didik ada subtopik pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam mata kuliah ini materi atau pembahasannya lebih mendalam bagaimana kita sebagai guru menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pemahaman baru yang saya dapatkan dalam topik ini akan saya uraikan dalam video berikut ini. Sebelum mengetahui rancangan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui dulu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Adapun 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif mengeksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa atau peserta didik. Nah, di dalam subtopik atau di dalam materi topik 4 ini mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Impian bagi para pendidik tentunya menjadi peserta didiknya berprestasi dan mampu mengasah kemampuannya masing-masing. Para gurulah yang mendampingi peserta didiknya dalam proses pembelajaran selama masa di sekolah. Salah satu cara untuk membantu peserta didik menggapai tujuannya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun langkah-langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ada 12 langkah menurut Suprayogi. Jadi sebelum melakukan penyusunan rancangan RPP menurut Suprayogi tahun 2022 ini ada 12 langkah untuk membantu para pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang pertama adalah pemetaan peserta didik. Langkah awal untuk melakukan pemetaan adalah dengan melakukan refleksi diri dengan pertanyaan, apa yang ingin saya capai dengan peserta didik saya? Pemetaan bisa dilakukan dengan melihat 3 hal berikut. Pertama, melihat dari kompetensi peserta didik. Pada kompetensi siswa ini bisa dilihat dari kompetensi intelektual peserta didik, kompetensi sosial, dan kompetensi psikomotorik. Yang kedua, melihat dari minat atau keinginan peserta didik. Yang ketiga, melihat dari kebutuhan siswa atau peserta didik. Langkah yang kedua adalah dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui metode pembelajaran. Peserta didik menjadi tidak bergantung sepenuhnya kepada Anda sebagai guru. Kelak jika Anda mendapatkan wawasan peserta didik dengan mencari tahu minat atau keinginan dan kebutuhan peserta didik, para pendidik akan menjadi tahu metode pembelajaran apa yang akan diterapkan oleh peserta didik kelak. Yang ketiga, pengelompokan. Kelompok dapat berubah sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang dibutuhkan. Misal, kelompok kecil, besar, atau berpasangan. Variasikan komposisi kelompok dengan peserta didik sesuai dengan penangkapan materi.
penguasaan, dan pemahaman yang berbeda. Dengan begitu, peserta didik akan saling mengajarkan dan juga bertukar informasi dari temannya. Yang keempat, peserta didik diberikan pilihan. Pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menegosiasi, tidak saklek pada kata guru, asalkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Artinya, saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dan guru membuat kesepakatan dengan materi yang akan diajarkan oleh peserta didik. Peserta didik dapat memilih dari mana peserta didik tersebut mendapatkan informasi dan bagaimana cara memprosesnya. Bukan hanya materi, melainkan peserta didik juga dapat memberikan. Peserta didik juga diberikan pilihan dalam mengerjakan tugas. Selain peserta didik dapat memilih, guru juga sebaliknya menjelaskan mengapa metode dan cara pembelajarannya dibedakan pada setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri dan fokus pada keterampilannya. Langkah yang kelima, informasi dalam berbagai bentuk. Menyajikan informasi atau materi atau teori dalam berbagai bentuk, tidak hanya berupa papan tulis dan spidol saja, melainkan sajikan dengan seunik mungkin sehingga peserta didik mudah dalam menyerap. Misalnya saja dengan menerangkan teori kemudian diberikan ilustrasi, contoh kasus, tayangan pendek atau video, dan metode-metode yang baru yang lain dari biasanya. Yang keenam, jangan berikan latihan umum. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika memberikan latihan dengan memberikan latihan umum, maka hanya peserta didik yang kemampuan intelektualnya tinggilah yang dapat menyelesaikan dengan mudah, sementara yang lain mungkin akan sulit dan bahkan akan lambat dan mengerjakan latihan yang diberikan di awal pembelajaran. Yang ketujuh, hubungkan pembelajaran ke dunia siswa. Sebagai seorang pendidik, sebaiknya ketika mentransfer ilmu kepada peserta didik tidak berpusat hanya pada buku saja, melainkan berikanlah contoh yang jelas, konkret, dan relevan. Tentunya baik jika mengajak peserta didik untuk berinteraktif berdasarkan perspektif dan minat mereka. Lakukan eksplorasi terhadap apa yang telah mereka tahu tentang materi yang diajarkan. Yang kedelapan, kombinasi kekuatan pengajaran. Alangkah lebih baiknya jika memungkinkan, guru mengkolaborasi dengan mitra guru lainnya atau narasumber expert di bidangnya. Pada satu kali pembelajaran melibatkan 2 guru sehingga mempunyai kekuatan lebih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Atau dengan mendatangkan narasumber expert juga akan membantu guru dalam menampilkan research pembelajaran yang beragam, sehingga peserta didik mendapatkan input langsung dari narasumber expert. Yang kesembilan, latihan untuk menyempurnakan jam terbang guru merupakan pengalaman dan kunci dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan membentuk pembelajaran yang sempurna. Para pendidik dianjurkan untuk menguasai keterampilan pengetahuan yang menyeluruh tentang materi, manajemen kelas, dan kemampuan mengendalikan pembelajaran dengan baik. Yang ke-10, memulai dengan suatu hal. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah instan, tentu melalui berbagai proses. Memulai dengan tahap belajar tentu lebih baik daripada tidak menerapkannya sama sekali. Misal, tahap awal dengan membangun materi dan menguasainya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tujuan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang ke-11, percobaan. Jika tidak berani mencoba, maka kapan akan memulai? Ingat bahwa ujian itu bukan hanya sekedar seberapa dapat nilai Anda bisa mengerjakan soal pada sebuah kertas, namun sebuah proses juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan. Langkah-langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ada yang disebut RPP. RPP adalah sebuah alat perangkat pembelajaran seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar berlangsung.
Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan atau tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dijawab, pemahaman baru tersebut berkontribusi sebagai pendorong guru untuk menjadi guru yang profesional dan mengetahui kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, ini dijadikan sebagai modal untuk mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, saya menyusun RPP berdiferensiasi dengan memodifikasikannya model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun RPP yang saya berikan ini